sesuai dengan urutan dari data semula, sesuai dengan urutan dari segmen semula. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan nanti data yang atau segmen data yang dikirimkan karena mungkin nanti melewati apa namanya internet ya, bisa jadi nanti datanya itu akan dikirimkan atau segmen datanya dikirimkan pada berbagai macam jalur yang berbeda. Nah, efek yang ditimbulkan ya ketika diterima oleh komputer penerima atau server lah katakanlah seperti itu, datanya jadi nggak terurut nyampainya karena setiap segmen data itu bisa jadi dikirimkan lewat jalur yang berbeda-beda. Jadi datanya nggak terurut. Nah, karena nyampainya di server itu nggak terurut, maka kalau nggak ada sequence number, si server itu akan kesulitan untuk menggabungkan kembali data yang jadi data utuh gitu ya. Nah, jadi setiap segmen itu pada proses pengiriman data yang reliable itu selalu diberikan nomor urut. Fungsinya untuk apa ya? Agar segmen data itu bisa disatukan kembali ya, menjadi data utuh yang ukurannya besar dan bisa dibaca oleh aplikasi. Nah, sequencing ini berjalan pada layer transport, khususnya pada protokol UTP ya. Sorry, bukan UTP, UTP kan kabel gitu ya. Jadi apa namanya sequencing itu dilakukan uh, uh, pada layer transport ya, khususnya di protokol TCP ya. Ya, fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk apa namanya mengetahui urutan dari data yang asli ya, sehingga ketika bisa diterima oleh receiver atau oleh server, datanya bisa disatukan sesuai dengan urutan semula. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, ada proses enkapsulasi data. Jadi mulai dari layer application ini ya, datanya nanti dipecah ke beberapa segmen ya oleh layer transport. Nah, setiap segmen data nanti akan ditambahkan informasi tambahan yang berupa header layer transport. Nah, itu namanya segmen ya. Jadi namanya segmen. Nah, nanti ketika segmen itu masuk ke layer di bawahnya, layer internet, maka akan ditambahkan apa informasi header di layer internet gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ya ada header TCP yang ditambahkan di depannya data ini kalau data ini masuk ke layer transport ya, kemudian nanti masuk ke layer network atau internet ditambahkan informasi IP. Nanti masuk lagi ke layer data link atau network access akan tambahkan header Ethernet gitu ya. Baru kemudian datanya sama physical layer diubah ya. Jadi data yang berada pada layer data link gitu ya, itu namanya Ethernet frame. Nah, Ethernet frame itu masih berupa data digital. Nah, itu sebelum dikirim melalui medium komunikasi, datanya perlu diubah dulu ke dalam bentuk sinyal atau gelombang elektromagnetik oleh physical layer, baru kemudian dikirim dalam bentuk sinyal. Nah, nanti ketika diterima oleh server, ya diterima dari posisi layer yang paling bawah. Jadi sinyalnya diterima oleh physical layer, kemudian oleh physical layer dikonversi ke dalam data digital, masuk ke data link. Nah, nanti diproses di data link. Nah, setelah proses di data link selesai, informasi yang ada di frame tadi, informasi header yang ada di frame, itu dilepas untuk kemudian isi dari frame-nya dimasukkan ke layer network. Jadi proses untuk melepas informasi header dari suatu protokol layer itu namanya decapsulation, ya, di dekapsulasi. Jadi informasinya lepas, headernya dilepas agar datanya itu bisa diproses di layer berikutnya. Nah, setiap data yang dikirim ya oleh satu komputer ke komputer yang lain pasti menyertakan informasi alamat. Ibaratnya kalau Anda mau mengirimkan surat ke teman Anda,
yang mungkin berasal dari negara lain ya, itu Anda harus mengirimkan surat di mana suratnya itu harus ada informasi alamat pengirim dan alamat penerima. Sama halnya ketika Anda beli barang misalkan di Tokopedia atau di marketplace yang lain, ketika barangnya itu mau dikirim sama pemilik tokonya itu ditambahkan informasi alamat pengirim sama alamat penerima, itu ya. Nah, data yang ada di komputer juga sama, ketika datanya itu mau dikirimkan, maka datanya harus diberikan informasi alamat. Nah, di dalam protokol jaringan, protokol komunikasi data, itu kita mengenal ada 3 pengalamatan yang diberikan pada data, yang itu diberikan oleh protokol layer. Alamat yang pertama itu adalah alamat port ya. Jadi alamat port itu ditambahkan pada data ketika data masuk ke layer transport. Jadi tambahkan informasi alamat port. Nah, alamat port itu nanti juga ada 2 jenis ya, alamat port pengirim sama alamat port penerima. Jadi alamat port pengirim itu adalah alamat atau source port ya, itu merupakan alamat dari komputer yang mengirimkan data. Kemudian ada destination port, ini merupakan alamat port dari komputer yang menerima data. Nah, kemudian setelah dari layer transport, eh, segmen data itu nanti diberikan di layer network. Nah, di layer network nanti akan data itu akan dibubuhkan informasi atau tambahkan informasi alamat pada layer network itu namanya adalah IP address. Ini masuk ke logical address gitu ya. Ditambahkan informasi IP address. Nah, IP address itu juga sama, ada destination sama source. Destination itu merupakan tujuan dari komputer penerima data, source itu merupakan alamat asal dari data itu. Kemudian masuk ke layer berikutnya itu ada layer data link. Nah, di layer data link nanti datanya ditambahkan informasi MAC address atau physical address. Ada 2 jenis MAC address, jadi source MAC address sama destination MAC address. Jadi seperti itu prosesnya. Dia masuk ke layer physical, nanti datanya dibug dalam bentuk sinyal elektromagnetik. Nah, ini yang logical address ya. Jadi logical address itu adalah alamat logik yang berada pada layer network yang kita kenal namanya IP address. Ada 2 jenis pengalamatan IP versi 4 sama IP versi 6. Nah, masing-masing di dalam pengalamatan itu menyimpan informasi source IP address, kemudian destination IP address. Jadi source IP address itu merupakan IP address dari komputer yang mengirimkan data. Kalau destination itu alamat IP address dari komputer yang menerima data. Nah, di gambar sebelah kanan itu ada ilustrasi ya, misalkan PC1 mau mengirimkan data ke web server. PC1 punya alamat 192.168.110 gitu ya. Kalau server mempunyai alamat 172.16.199 gitu ya. Nah, ketika data itu dikirim, maka pada layer 3 atau layer network, data itu diberikan informasi source IP address sama destination IP address. Nggak boleh ketinggalan itu ya. Nah, ini saya katakan ya, ada 2 jenis versi dari IP versi 4 sama IP versi 6. Yang itu masing-masing dibagi ke dalam 2 bagian, ada network portion sama host portion gitu ya. Jadi setiap IP itu punya 2 bagian, network portion sama host portion. Nah, ini ilustrasi bagaimana itu
bagaimana suatu data itu dikirim dari satu komputer ke komputer lain yang berada pada jaringan yang sama. Nah, karena dia berada pada jaringan otomatis datanya itu tidak melewati router, jadi hanya melewati switch saja, tidak melewati router. Nah, ini contoh data yang mau dikirim. Misalkan PC1 mau mengirimkan data ke FTP server. Maka di depannya data itu pada layer network nanti ditambahkan informasi IP destination sama IP source. Ya. Jadi tambahkan IP source sama destination. Nah, ini IP source-nya, IP sumbernya 192.168.110. Jadi 192.168.110. Kemudian destination-nya ya komputer tujuan itu ya. Nah, dia memiliki IP 192.168.1.9 ya. Ini ditambahkan di paket ya, paket data kemudian baru dikirim. Kemudian info apa namanya paket ini nanti ketika masuk ke layer data link itu akan ditambahkan informasi alamat lagi. Nah, alamat yang ditambahkan di layer data link ini adalah alamat fisik komputer ya, atau physical address yang kita kenal nama lainnya adalah MAC address. Nah, ini jadi MAC address source-nya karena komputer PC1 mengirimkan frame maka alamat MAC address source-nya AAA dan seterusnya. Kemudian destination-nya yang apa namanya? Ini ya CCCC ini ya. Ini komputer tujuannya. Itu terkait dengan alamatnya. Nah, ini ya, jadi ketika perangkat itu berada dalam satu jaringan Ethernet, maka data link frame akan menggunakan alamat MAC address yang asli ya, sebagai alamat link tujuan. Nah, MAC address sendiri merupakan alamat fisik suatu perangkat ya, perangkat Ethernet NIC. NIC itu Network Interface Card, yang itu merupakan alamat lokal. Nah, ada dua alamat dari MAC address yang dipakai nanti untuk pengiriman frame. Ada source MAC address sama destination MAC address. Source MAC address itu alamat komputer asal, kemudian destination MAC address itu merupakan alamat yang berada pada link yang sama dengan source. Ini kasusnya kalau pengiriman datanya itu, frame-nya itu berada pada satu jaringan yang sama. Nah, ketika komputer yang dicari itu nggak berada pada jaringan itu, maka datanya itu akan dikirim ke namanya default gateway. Default gateway itu biasanya alamat suatu router yang itu nyambung ke apa namanya bisa menjadi gateway bagi komputer-komputer yang ada di uh, dalam ya, yang ada di LAN gitu ya. Nah, kalau tadi komputernya itu ada di jaringan lokal yang sama, bagaimana kasusnya kalau berada pada jaringan yang berbeda? Nah, jaringan yang berbeda itu bisa jadi mungkin hanya berada pada lingkup kampus misalkan, atau bahkan mungkin yang lebih luas ya melewati internet gitu ya. Nah, di situ agar data itu bisa dikirimkan dari satu komputer di lokal ke server yang ada di internet itu butuh proses namanya routing. Jadi perangkatnya itu namanya router. Fungsi dari router atau proses routing sendiri itu uh, dilakukan dengan cara melakukan forwarding paket data yang masuk ke suatu router ya, untuk diteruskan sesuai dengan informasi apa namanya destination MAC address tadi yang ditambahkan. Jadi uh, dari sisi pengalamatan ya, dari sisi pengalamatan IP address itu uh, uh, tetap sama ya. Jadi ketika dikirim dari satu router ke router yang lain itu tetap sama. Nah, yang berbeda itu adalah informasi
MAC address dari frame itu selalu berubah. Ya, jadi selalu berubah masih MAC address. Jadi tergantung datanya itu dikirim dari perangkat mana ke mana. Karena komunikasi atau pengiriman data pada layer data link itu berjalan secara point to point dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jadi sebagai contoh misalkan yang pertama ini PC1 mau mengirimkan data ke web server. Nah, alamat MAC address-nya itu destination-nya itu bukan alamat web server tapi alamat dari gateway-nya, alamat dari router. Ya. Beda dengan IP. Kalau IP alamat source-nya itu ya komputer itu sendiri, kemudian destination IP-nya itu alamat IP dari web server. Kalau alamat MAC address ya tergantung datanya itu dikirim dari titik mana atau perangkat mana ke mana. Dan nanti ketika datanya itu nyampe ke router 1, apa namanya, datanya itu akan dilihat ya kemana tujuannya, IP address-nya tujuan mana. Oh, IP address-nya tujuan itu ke alamat web server yang itu melewati router berikutnya. Nah, ketika datanya itu dikirim ke router berikutnya pada layer data link itu, alamat MAC address yang ditambahkan juga beda. Misalkan datanya dikirim dari router 1 ke router 2, maka source dari apa namanya MAC address itu diisi adalah alamat dari router 1 dan destination MAC address-nya diisi mungkin ya alamat dari router dan seterusnya. Nanti datanya bisa diterima oleh web server. Nah, itu apa namanya bedanya itu ya. Kalau komputer yang dikirimi data itu ada di jaringan lokal nggak masalah, tapi kalau ada di jaringan luar itu apa namanya informasi dari destination MAC address sama source MAC address-nya itu selalu berubah. Berangkat ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Lagi keluar. Nah, ini ilustrasi dari bagaimana data itu dikirim ya, melewati berbagai macam perangkat router. Kita melihatnya pada layer kedua ya. Jadi misalkan PC1 kirimkan ke web server, otomatis frame-nya akan dikirimkan dulu ke router 1. Nah, ketika di router 1, maka alamat yang digunakan adalah alamat source-nya itu komputer itu, destination-nya adalah router 1. Jadi ini ya. Kemudian yang L3, alamat yang ada di L3 ini cenderung tetap, bukan cenderung tetap ya, pasti tetap ya. Jadi source IP address-nya berapa, destination IP address-nya berapa, itu tetap. Jadi yang berubah adalah alamat di layer 2. Nah, nanti ketika nyampe di router 1, kan datanya dikirimkan ke router 2, otomatis informasi destination MAC address atau destination NIC sama source NIC-nya itu juga berbeda. Nah, ini MAC address, ini ilustrasinya warnanya hijau itu berarti alamat MAC address-nya itu ya yang digunakan ya antara PC1 sama router 1. Kemudian router 1 sama router 2 itu katakanlah terkoneksi ya, nanti alamat MAC address yang digunakan di frame-nya itu ya alamat source MAC address-nya, dalam hal ini adalah NIC dari apa namanya router pertama, dan tujuannya ya tujuan atau MAC address tujuannya itu alamat dari NIC yang ada di router berikutnya. Nah, ini MAC address untuk hop terakhir ini ya. Jadi apa L2. Nah, ini yang harus dicatat ya. Jadi informasi pengalamatan yang ada di paket data yang kita kenal
namanya IP address itu tidak berubah. Jadi yang berubah adalah pengalamatan yang ada di frame yang kita kenal alamat MAC address. Oke, itu untuk kelanjutan dari materi protokol layer ya. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya tentang physical layer? Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oh ya, untuk presensi silahkan melakukan presensi mandiri ya di aplikasi MyUMM atau UKHS. Oke. Assalamualaikum. Salam. Permisi Pak, sepertinya suaranya termute. Oh iya, sorry. Oke, kita uh, lanjutkan ya. Jadi capaian pembelajaran di materi kali ini Anda diharapkan bisa menjelaskan dan memahami bagaimana protokol pada physical layer bekerja, kemudian apa saja fungsi dari physical layer, layanan yang dimiliki apa, dan berbagai media yang bisa digunakan oleh physical layer untuk pengiriman data. Nah, ini materi yang kita bahas hari ini. Jadi ada tujuan dari physical layer, karakteristik dari physical layer, ada copper cabling, UTP cabling, fiber optic, sama transmedia. Nah, yang 4 terakhir ini terkait dengan media komunikasi ya, media yang biasa digunakan untuk pengiriman gelombang atau sinyal yang ada di komunikasi data. Nah, physical layer itu diimplementasikan dalam bentuk hardware ya, di dalam bentuk hardware. Artinya komputer yang ingin membentuk koneksi dengan jaringan, kemudian ingin berkomunikasi dengan komputer lain dalam jaringan, itu harus menggunakan hardware khusus ya agar data itu bisa dikirim lewat jaringan. Nah, hardware khusus itu namanya adalah network interface card atau Ethernet card ya, atau network Ethernet gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Fisiknya seperti apa sih ya? Jadi Ethernet. Nah, ini. Jadi kalau di komputer itu yang lama-lama itu biasanya di motherboardnya sudah belum ada apa namanya modul Ethernet atau modul LAN card ini ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Seperti ini nanti
dipasang di slot PCI ya. Tapi motherboard komputer desktop yang ada sekarang itu rata-rata juga sudah punya modul Ethernet. Ada juga yang versi USB ya seperti ini. Versi USB. Jadi nyolok ke USB, kemudian dia bisa digunakan untuk pengiriman data ya. Atau bisa berupa wireless. Nah, komputer yang komunikasi lewat jaringan itu harus membentuk koneksi secara fisik lewat modul Ethernet tadi, lewat modul NIC tadi. Jadi harus bentuk koneksi secara fisik. Kalau itu koneksinya menggunakan media kabel ya, kabelnya itu harus kedua ujungnya itu nyolok di masing-masing komputer gitu ya. Pakai Ethernet gitu ya. Itu kalau pakai kabel atau mungkin kabel yang lain fiber optik, koaksial gitu ya. Kalau itu jaringan wireless ya tetap harus ada koneksi secara fisik. Walaupun mungkin di jaringan wireless nggak kelihatan, tapi itu ada koneksi antara dua buah perangkat. Jadi koneksinya bisa menggunakan kabel atau non kabel. Nah, dalam satu komputer itu bisa jadi ada lebih dari satu Ethernet atau network interface card. Ya, katakanlah laptop saya itu ya bawaannya itu standar ada dua ya, ada Ethernet sama satunya wireless Ethernet atau wireless adapter. Nah, kalau misalkan mau kita tambahkan ya mungkin bisa beli yang versi USB gitu ya. Jadi tinggal nyolok nanti langsung bisa digunakan. Nah, setiap network interface card atau Ethernet itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang itu menyebabkan berpengaruh pada performa dari jaringan yang dimiliki. Nah, ini physical connection ya, contoh physical connection yang dibentuk antara perangkat laptop dengan wireless router ya. Jadi wireless router itu bisa koneksinya pakai kabel karena di situ sudah disediakan port untuk koneksi dengan LAN. Ada juga yang menggunakan koneksi wireless. Nah, tujuan dari physical layer itu yang pertama mengirimkan bit-bit data melalui medium jaringan atau medium komunikasi. Jadi data yang awalnya itu dalam bentuk data digital, nanti ada proses encoding yang dilakukan oleh physical layer, datanya diubah menjadi sinyal analog, sinyal digital ya. Kemudian dari sinyal digital itu ada proses signaling, mengubahnya menjadi sinyal analog ya, yang wujudnya itu berupa gelombang elektromagnetik. Jadi physical layer menerima data atau frame yang ada di data link layer, kemudian melakukan proses encoding sekaligus signaling. Nah, ketika sinyal atau gelombang itu nyampe ke intermediate device, misalkan switch gitu ya, router gitu ya, maka intermediate device atau network device itu tahapannya sama, dia akan melakukan decoding. Jadi sinyal analognya itu diubah dulu ke dalam sinyal digital, kemudian baru dikonversi ke data digital. Nah, proses itu namanya decoding. Kemudian kalau mau mengirimkan kembali ya datanya dienkapsulasi kembali ya. Istilahnya namanya reenkapsulasi. Dan itu dikirimkan ke device. Perangkat yang menjadi end device ini juga sama ya. Jadi awalnya pada physical layer itu dia menerima sinyal, kemudian melakukan decoding ya, mengkonversi ke dalam bentuk data digital. Nah, physical layer ini memiliki standar yang sangat bervariasi. Ya, contohnya ada Ethernet, gitu ya, 802.3, kemudian ada wireless WLAN itu ya, 802.11 gitu ya. Kemudian ada lagi fiber optik misalkan ya, Bluetooth dan sebagainya.
Jadi masing-masing punya standar yang berbeda dan itu diatur juga oleh organisasi. Misalkan ada ISO, EIA, ITU, DRC, IEEE. Jadi nanti physical layer ya pasti terkait dengan data link ya. Implementasinya itu physical dan sebagian layer yang ada di data link itu menggunakan hardware. Nah, baru kemudian yang ke atas itu ya data link ke atas itu implementasinya menggunakan software, standarisasinya sama. Kalau ini tadi physical layer standarisasinya beda, tapi kalau layer di atasnya itu standarisasinya sama. Nah, ini standar dari physical layer, ada physical component, kemudian ada proses encoding, sama yang terakhir signaling. Komponen physical layer itu ya berupa perangkat keras ya, tadi ya network interface card atau ethernet card. Kemudian medium yang digunakan untuk komunikasi, entah itu medium kabel atau non kabel. Dan yang terakhir itu ada konektor. Kalau itu menggunakan jaringan kabel itu biasanya ada konektor RJ45 yang itu fungsinya mentransmisikan sinyal ke medium. Kalau itu wireless, nanti konektornya ya mungkin nggak kelihatan ya, ada logical konektor namanya. Ya, tergantung dari jenis media yang digunakan. Itu sangat berpengaruh pada karakteristik physical layer. Nah, ini proses encoding yang terjadi ya. Sebentar, saya izin ke belakang bentar. Ini proses encoding yang terjadi pada physical layer ya. Jadi awalnya itu
data frame atau protokol data unit yang berada pada layer data link ya, atau internet frame itu ya, itu wujudnya masih berupa data digital. Nah, itu dikonversi ke dalam sinyal digital ya. Jadi dari data digital ke sinyal digital ya, melalui proses encoding. Nah, metode atau algoritma encoding itu macam-macam ya. Ada NRZ, ada NRZL, ada Manchester dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Kalau ada data 0, itu berarti ada gelombang atau sinyal digital yang posisinya itu dari atas ke bawah turun. Kalau 1 dari bawah ke atas, kalau 0 dari bawah ke atas lagi, 0 lagi dari dari atas ke bawah, 1 dari bawah ke atas, 1 lagi dari bawah ke atas dan seterusnya. Ini contohnya ya, contohnya proses encoding. Nah, setelah dilakukan encoding nanti dilakukan signaling ya. Jadi mengubah dari sinyal digital itu menjadi sinyal analog gitu ya. Jadi sinyal digital yang tadi ke sinyal analog. Nah, ketika diubah ke dalam sinyal analog nanti tekniknya juga beda-beda ya, metodenya juga beda-beda. Ada yang menggunakan amplitude shift keying, frekuensi shift keying, ada yang menggunakan amplitude modulation, frekuensi modulation, itu macam-macam tekniknya. Ada nanti dikonversi ke gelombang radio, frekuensi 2,4 GHz misalkan. Ada juga yang dikonversi ke gelombang cahaya, gitu ya. Tergantung dari mediumnya yang digunakan. Kalau itu mediumnya misalkan berupa fiber optik ya perlu dikonversi ke sinyal atau gelombang cahaya gitu ya. Nah, itu apa namanya? Proses signaling yang terjadi. Nah, baru nanti datanya atau sinyalnya dikirim lewat medium. Nah, nanti ketika diterima oleh komputer penerima atau perangkat penerima, maka ya diterimanya lewat physical layer itu dan dalam bentuk sinyal gitu ya. Nah, sinyal itu nanti akan diproses kembali menjadi sinyal digital gitu ya. Kemudian dilakukan untuk menjadi data yang eh, eh, data digital yang utuh yang kita kenal namanya frame tadi. Nah, di dalam physical layer itu ada istilah namanya bandwidth. Nah, pada beberapa referensi buku ya seperti punyanya William Sterling sama itu istilah bandwidth itu sebenarnya mengacu pada lebar channel komunikasi. Jadi lebar channel komunikasi, lebar dari atau jarak antara tepi atas dan tepi bawah dari frekuensi yang digunakan di channel komunikasi. Itu namanya bandwidth ya. Jadi misalkan gini, komunikasi di WLAN itu atau di WiFi itu dia menggunakan frekuensi 2,4. Nah, sebenarnya frekuensi 2,4 itu tidak hanya satu frekuensi saja yang digunakan, tapi rentang frekuensi antara 2,3 misalkan hingga 2,5 misalkan seperti itu. Nah, jarak antara 2,3 hingga 2,5 itu kan sekian mega itu ya, sekian megahertz itu ya. Nah, itu namanya bandwidth. Itu kalau di buku-buku teori gitu ya, referensi yang diambilkan dari buku William Sterling sama Tang. Nah, kalau di dunia praktisi istilah bandwidth itu lebih familiar menggambarkan berapa bit data, berapa banyak data dalam satuan bit yang bisa dikirimkan dalam satuan waktu, atau dengan kata lain kapasitas medium dalam membawa data. Jadi ada berapa bit per second ya data yang bisa dibawa oleh suatu medium. Nah, satuan standarnya ya bit per second atau bps. Variasinya mungkin ada kbps, mbps, gbps, dbps. Nah, jadi di dunia praktisi kalau istilah bandwidth itu lebih familiar dengan ini. Berapa
bit data yang bisa dibawa oleh medium per satuan waktu. Uh, istilah lainnya namanya data rate ya, istilah lainnya namanya data rate. Nah, ini istilah yang terkait dengan bandwidth, ada namanya latensi. Latensi itu delay ya, delay yang terjadi pada waktu data itu dikirimkan, merambat melalui medium, kemudian diterima oleh perangkat lain. Atau dengan kata lain, latensi atau delay itu waktu yang dibutuhkan oleh data itu untuk merambat melalui suatu medium, ya, dari satu perangkat ke perangkat lain. Kemudian ada throughput, ini jumlah bit data yang dapat ditransmisikan dan diterima oleh medium ya, oleh perangkat yang lain ya, oleh perangkat penerima dalam satuan waktu. Kemudian ada goodput, ini ukuran dari jumlah data yang bagus yang ditransmisikan pada periode waktu tertentu. Nah, ini spektrum frekuensi yang populer dipakai untuk komunikasi ya. Jadi mulai dari yang paling kecil, frekuensi rendah itu 10 pangkat 2 Hz atau 100 Hz. Kita kenal namanya ELF atau Extremely Low Frequency. Hingga yang paling atas 10 pangkat 15. 10 pangkat 15 itu berarti berapa terahertz ya itu ya. Jadi ada 1000 terahertz mungkin ya. Ini untuk komunikasi gelombangnya itu yang dikirim berupa gelombang cahaya. Jadi biasanya pada kabel fiber optik menggunakan frekuensi yang sangat tinggi. Kemudian yang rendah itu ya biasa dipakai oleh komunikasi yang pakai kabel, misalkan ada twisted pair, coaxial kabel, bisa juga digunakan untuk komunikasi perangkat radio, televisi. Kalau komunikasi menggunakan wifi, kemudian satelit, itu dia pakai frekuensi 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 11 sih. Kita kenal namanya ultra high frekuensi dan seterusnya. Jadi yang atas ini frekuensi, kemudian yang bawah ini adalah panjang gelombang. Nah, kalau kita perhatikan angka dan panjang gelombang, ini saling berbanding terbalik ini. Artinya kalau frekuensinya rendah, maka panjang gelombangnya itu tinggi. Jarak satu gelombangnya itu sangat jauh ya. Misalkan frekuensinya 100 Hz itu akan menghasilkan panjang gelombang 10 pangkat 6 meter gitu ya, di dalam satuan meter. Di satu gelombang itu nanti panjangnya ya 10 pangkat 6 meter. Nah, semakin besar frekuensi, panjang gelombangnya itu semakin kecil sampai ukuran nano ya, mikro sehingga nanometer. Nah, berikutnya kita akan membahas medium komunikasi. Yang pertama adalah Copper cabling ya, jadi kabel tembaga gitu ya. Jadi kabel tembaga ini yang paling banyak digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan ya, terutama jaringan yang pakai kabel. Jadi rata-rata ya semuanya itu kalau kita ya rata-rata ya maksudnya hampir semuanya kalau membangun infrastruktur jaringan levelnya itu level lokal gitu ya, itu menggunakan kabel ya, yang paling banyak digunakan itu kabel. Karena memang harganya lebih murah, kemudian instalasinya juga gampang dan hambatan arusnya kecil. Nah, cuma ada keterbatasan ya kalau menggunakan kabel. Keterbatasannya apa? Yang pertama pelemahan sinyal. Jadi walau kan medium yang katakanlah sifatnya itu jadi komunikasi itu hanya dilakukan oleh dua komputer yang memang terkoneksi di kabel yang sama ya, jika dikatakan mediumnya private. Tapi
jarak apa ya, kabel yang digunakan untuk komunikasi itu nggak boleh terlalu jauh gitu ya. Semakin jauh sinyal itu merambat melalui kabel, semakin apa? Jadi semakin lemah ya. Jadi kekuatan sinyalnya itu semakin lemah, ya, semakin lemah kekuatan sinyal. Jadi dia rentan terhadap terjadinya interferensi. Interferensi itu apa? Interferensi itu eh, apa? Gangguan yang disebut karena sinyal itu bergabung dengan sinyal yang lain atau bergabung dengan noise misalkan. Nah, efek yang ditimbulkan itu menyebabkan terjadinya distorsi sinyal, data sinyal. Jadi ada informasi yang rusak yang mungkin awalnya bitnya itu nilainya 1 itu berubah jadi 0 atau sebaliknya dari 0 itu berubah jadi 1. Nah, kalau pakai jaringan pakai medium kabel itu rentan terhadap interferensi namanya electromagnetic interference atau EMI sama radio frequency interference atau RFI. Jadi kita punya kabel jaringan itu nggak boleh didekatkan ya dengan kabel listrik ya ketika instalasi dilakukan itu biar tidak terjadi EMI maupun RFI electromagnetic interference maupun radio frequency interference. Nah, bagaimana mengatasi keterbatasan medium kabel itu ya, panjang kabelnya nggak usah terlalu panjang, dibatasi ya. Ya, jadi nggak sampai atau lebih. Kemudian menggunakan metallic shielding ya. Jadi pada beberapa jenis kabel tertentu itu sudah ditambah metallic shielding. Gunanya adalah untuk mencegah terjadinya interferensi. Kemudian yang berikutnya itu kabelnya itu dibuat twisting atau berulir gitu ya. Ini untuk mencegah terjadinya crosstalk. Nah, ini diimplementasikan seperti di kabel UTP sama STP gitu ya. Nah, ini interferensi ya, bagaimana interferensi itu berpengaruh pada sinyal. Misalkan di sini ada pure digital signal ya, signal asli sebelum mau dikirim, kemudian ketika dikirim sinyal itu mengalami interferensi. Jadi ada noise. Nah, yang mengakibatkan bentuknya dari sinyal yang dikirim itu jadi berubah. Sehingga ketika diterima itu kemungkinan nanti ada informasi bit yang berbeda yang itu menyebabkan terjadinya error ya pada data. Ini efek dari interferensi. Nah, kabel Cooper ini contohnya ada banyak ya, ada kabel UTP gitu ya. Ini yang kita kenal namanya kabel jaringan itu ya. Jadi ada kabel kecil yang berulir 4 pasang warna-warni. Nah, warna-warni di sini tujuannya untuk apa? Itu sebenarnya kode ya, kode. Nanti dipakai untuk menentukan jenis kabelnya itu apakah kabel straight, lurus atau crossover. Jadi bukan biar tampilannya menarik enggak, tapi warna-warni ini sebenarnya merupakan kode ya. Ya, jadi ada 8 buah yang dikelompokkan ke dalam 4 pasang ya, di mana masing-masing pasangan itu berulir. Jadi biru dengan putih biru, oranye dengan putih oranye, gitu ya, hijau dengan putih hijau dan seterusnya. Kemudian ada STP, kabel shielded twisted pair. Nah, ini mirip seperti kabel UTP, dia ada kabel berulirnya juga, cuma bedanya dengan kabel UTP, kabel STP itu dilapisi ada lapisan pelindungnya, semacam logam atau apa itu ya. Gunanya untuk mencegah terjadinya interferensi atau EMI atau RFI. Kemudian ada koaksial kabel, ini mungkin Anda mengenalnya ini di kabel televisi gitu ya. Jadi ini koaksial kabel. Nah, ini yang kabel UTP bentuknya ada 4 pasang kabel kecil yang saling berulir. Ini banyak digunakan di jaringan ya. Kemudian konektornya nanti menggunakan RJ45 namanya.
menggunakan konektor RJ45, nanti ada gambarnya saya tunjukkan. Kemudian fungsinya menghubungkan host dengan intermediate device. Karakteristiknya ada outer jacket, ini melindungi kabel yang kecil yang ada di bawahnya itu dari kerusakan fisik. Kemudian dalamnya ada kabel kecil yang berulir, twisted pair ya, biar tidak terjadi cross talk atau interferensi, dan ada kode warnanya gitu ya. Tadi UTP gitu ya. Nah sekarang kabel STP ya, shielded twisted pair. Bedanya dengan kabel UTP, kalau kabel STP itu ada lapisan pelindungnya itu ya, ada lapisan pelindungnya yang berupa mungkin semacam anyaman logam atau lembaran logam gitu ya. Nah karena lebih kompleks dibandingkan dengan kabel UTP, maka kabel STP juga lebih mahal, tapi lebih aman terhadap terjadinya interferensi. Nah, kabel STP biasanya dipakai di instalasi luar gitu ya, biar tidak gampang terjadi interferensi. Untuk konektornya juga sama, ada konektor RJ45 yang digunakan. Kemudian kabel kecilnya juga sama, ada 4 pasang di kabel berulir. Nah, ini bentuk penampang dari UTP sama STP ya. Ini ada banyak lapisan kalau STP. Ini perbandingan dari frekuensi yang digunakan di kabel UTP maupun STP. Kemudian ada koaksial kabel, ini mungkin familiar di Anda itu seperti kabel televisi gitu ya. Lapisannya ada outer jacket, ini yang paling luar, kemudian ada braided copper ya, ini anyaman tembaga, metallic foil, kemudian ada insulator, baru kabel yang di dalamnya itu konduktor tembaga yang itu digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Konektornya juga khusus ya ini ya, ini koaksial konektor. Ini biasanya digunakan untuk instalasi wireless atau instalasi kabel internet. Nah, ini kabel UTP 4 pasang seperti ini sengaja dibuat berulir untuk mencegah terjadinya crosstalk gitu ya, sama MI sama RFI. Jenisnya macam-macam ya, jenisnya kabel UTP ada kategori 3, 5, 6, 7 ya. Biasanya kalau Anda beli kabel UTP itu di kabelnya ada tulisan cat berapa, nah itu kategori itu maksudnya. Nah, ini konektor RJ45 yang digunakan untuk koneksi, ini soketnya. Jadi ya, ini konektornya, ini soketnya. Nah, tadi kan kabel UTP itu kan warna-warni. Nah, warna-warni itu digunakan, itu merupakan pengkodean ya, kode kabel yang itu digunakan untuk menentukan jenis koneksinya apakah straight atau crossover. Kalau straight, ujung satu dengan ujung yang satunya lagi mempunyai urutan warna yang sama. Jadi urutan warnanya sama, itu kalau straight. Kalau crossover itu urutan warnanya beda antara ujung satu dengan ujung yang lain. Nah, seperti ini ya, sebelah kiri sama sebelah kanan itu berarti dia menggunakan crossover karena berbeda. Kemudian ada fiber optik. Ini mungkin tidak sebanyak penggunaannya kabel UTP, karena memang kabel fiber optik itu lebih mahal, lebih ribet, lebih susah. Kalau misalkan putus itu nyambungnya lebih susah gitu ya. Jadi pakai alat khusus itu biasanya. Tapi memang kabel fiber optik itu mempunyai kecepatan yang tinggi gitu, yang data rate yang tinggi. Biasanya fiber optik itu digunakan untuk koneksi-koneksi backbone, koneksi utama, misalkan antar gedung di kampus atau di perusahaan atau di mana. Untuk koneksi internet antara provider dengan pelanggan internet perumahan itu sekarang juga sudah beralih ke fiber optik.
Nah, kelebihannya ya dia bisa mentransmisikan sinyal dengan jarak yang cukup jauh gitu ya. Bandwidth-nya juga tinggi. Kemudian tidak gampang terjadi interferensi. Tidak gampang terjadi attenuation atau pelemahan sinyal. Gitu ya. Kabelnya sendiri terbuat dari serat optik yang fleksibel dan gelombangnya itu dikirim dalam bentuk gelombang cahaya. Nah, ini ya bentuk penampang dari fiber optik ya, ada dua jenis, ada single mode fiber sama multi mode. Kalau single mode itu satu kabel, satu serat optik itu digunakan untuk mengirimkan satu buah sinyal. Kemudian kalau multimode itu bisa digunakan untuk mengirimkan banyak sinyal dalam satu waktu ya. Jadi di mana sinyalnya nanti akan dipantul-pantulkan. Penggunaan kabel fiber optik ini dipakai di jaringan skala enterprise, biasanya untuk koneksi backbone, kemudian bisa juga dipakai untuk koneksi internet antara provider dengan pengguna biasa. Istilahnya kita kenal namanya fiber to home. Rata-rata kalau Anda langganan internet sekarang itu ya sudah pakai fiber optik. Kemudian dipakai untuk long haul network ya, komunikasi jarak jauh antar negara, dan dipakai untuk komunikasi kabel ini ya, untuk kabel bawah laut gitu ya, koneksi bawah laut. Nah, ini kabel fiber optik ya, jadi konektornya beda, portnya juga beda gitu ya. Ini kalau kabel ini putus nggak bisa asal disambung gitu ya, pakai konektor, jadi pakai alat khusus ya. Jadi kayak semacam ada pemanasnya itu yang bisa membentuk serat, bisa menyatukan serat fiber optik yang terputus. Nah, ini bentuk kabelnya macam-macam. Nah, ini perbandingan performa dari fiber optik dengan tembaga gitu ya. Dari sisi bandwidth-nya, kalau kabel copper misalkan UTP ya, ini maksimal hingga 10 Gbps. Nah, kalau pakai kabel fiber optik itu hingga 100 Gbps. Kemudian jaraknya juga lebih jauh ya, kabel fiber optik ya, hingga 100 km. Lebih tahan terhadap interferensi EMI sama RFI, lebih tahan terhadap electrical hazard ya, jadi lebih tahan terhadap perubahan gelombang energi listrik gitu ya. Tapi harganya memang lebih mahal ya yang fiber optik ya. Nah, ini proses penyebaran atau pengiriman sinyal dengan menggunakan fiber optik ya. Jadi yang atas itu multimode. Jadi multimode itu lebih banyak data atau sinyal yang dikirimkan gitu ya. Ada juga yang modelnya seperti ini, grid index multimode. Ini tergantung dari jenis mungkin ya, semacam teknik encoding sinyal yang dilakukan. Yang bawah ini yang single mode, jadi dari satu jalur ini hanya bisa dilewati oleh satu gelombang saja atau satu sinyal. Nah, ini berbagai variasi gelombang yang digunakan di fiber optik ya. Jadi frekuensinya itu, range-nya itu hingga terahertz, sekian terahertz sama sekian terahertz, macam. Berikutnya media wireless ya. Nah, ini media wireless ini tanpa kabel gitu ya. Yang populer kita pakai itu yang ada di
lingkungan kita sehari-hari itu ada WLAN, wireless LAN, kenal namanya Wi-Fi IEEE 802.11 itu ya. Nanti variasinya juga ada yang lain itu ya. Ada berbagai macam standar. Kemudian ada lagi yang mungkin digunakan untuk komunikasi jarak pendek ya. Kita kenal namanya Bluetooth itu ya. Tuh apa namanya, komunikasinya jarak pendek. Standarnya IEEE 802.15. Nah, jadi medium wireless itu medium non kabel yang bisa digunakan untuk merambatkan sinyal atau gelombang elektromagnetik yang menggunakan frekuensi radio atau microwave. Nah, ini cocok untuk perangkat-perangkat yang sifatnya mobile ya, bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tapi ada keterbatasan. Yang pertama, coverage areanya. Jadi jangkauan areanya nggak bisa terlalu jauh. Contohnya kalau WLAN itu ya, atau Wi-Fi itu mungkin jaraknya 100 meter gitu ya. Semakin jauh ya semakin lemah sinyalnya. Kemudian rentan terhadap interferensi ya. Jadi karena medium yang digunakan itu bisa diakses oleh siapapun, bisa digunakan untuk merambatkan sinyal manapun itu ya. Akhirnya rentan terhadap interferensi karena share medium ya. Medium yang digunakan tuh berbagi dengan yang lain. Kemudian dari sisi keamanannya juga rentan. Namun pada teknologi Wi-Fi yang ada sekarang itu banyak sekali fitur keamanan yang menjamin setiap data yang dikirim itu aman ya, nggak gampang disadap gitu ya. Jadi ada berbagai macam teknik signaling yang dilakukan. Nah, ini tipe dari medium wireless sangat bervariasi tergantung dari metode encoding yang digunakan, frekuensi dan power yang digunakan, kebutuhan penerimaan dan encoding sinyal, serta desain dan konstruksi antena. Nah, ini standarisasinya tadi yang sudah sempat saya singgung, ada Wi-Fi 802.11 untuk teknologi WLAN ya, jangkauannya hingga 100-150 meter. Ada Bluetooth, ini jarak pendek ya, wireless personal area network, ini standarnya 802.15. Kemudian ada WiMAX, ini lebih jauh lagi dibandingkan dengan Wi-Fi, biasanya diimplementasikan di lingkungan perkotaan itu ya. Kemudian ada ZigBee 802.15.4 ya, ini variasi dari WBAN yang populer digunakan untuk IoT. Wireless LAN sendiri itu standarnya juga ada banyak ya, variasinya ada 802.11a, kemudian B, BG, ABG, N, AX, kemudian I, macam-macam. Perangkatnya untuk komunikasi wireless itu setidaknya harus ada wireless access point atau wireless router ya. Kemudian di sisi komputer itu harus punya wireless NIC adapter atau wireless adapter. Nah, kalau tadi di jaringan kabel itu untuk mentransmisikan data atau gelombang itu menggunakan konektor ya. Kalau di wireless itu menggunakan antena untuk mentransmisikan gelombang atau sinyal. Jadi semacam konduktor yang itu bisa memancarkan atau meradiasikan gelombang atau sinyal lewat udara. Ya. Jadi mentransmisikan energi dari radiofrekuensi lewat udara. Ada 2 jenis antena, 3 jenis ya. Transmission antena. Transmission antena itu antena yang khusus digunakan untuk mentransmisikan gelombang atau sinyal gitu ya. Ada receiver antena khusus yang menerima gelombang atau sinyal. Kalau transmitter antena itu contohnya antena di stasiun televisi, radio itu pakai transmission antena. Kemudian reception antena itu antena yang dipakai di perangkat radio, perangkat televisi itu termasuk reception antena. Ada juga yang kombinasi keduanya, namanya antena transceiver. Jadi dia bisa memancarkan gelombang sekaligus menerima gelombang.
Nah, ini banyak dipakai di perangkat komunikasi seperti handy-talkie, walkie-talkie, HP, ya. Kemudian laptop itu dia menggunakan antena transceiver. Oke, saya kira itu ya materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Ada pertanyaan barangkali? Jangan lupa presensinya Anda lakukan secara mandiri lewat aplikasi MyWMM atau InfoKS. Baik, karena nggak ada pertanyaan, mungkin cukup untuk kuliah hari ini.